Pak Lurah kaget, Pak Camat kaget, Pak Binsa kaget, Binmas kaget. Siapa itu yang azan jam 10 pagi? Bahaya, aliran sesat, orang gila itu. Ternyata dari syuting sudah kunci semua pintu dari dalam. Lalu bangun melaksanakan kewajibannya sholat subuh. Kemudian setelah kita melaksanakan sholat, kita berzikir kepada Allah. Di mana pada saat kita berzikir subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali. Kemudian kita tutup dengan kalimat la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maka di dalam riwayat Al-Malik, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa kita walaupun dosa itu sebanyak buih di lautan. Makanya beruntunglah kita semua yang hadir di kesempatan ini bisa melaksanakan kembali kewajiban kita sebagai orang Islam dan memiliki keyakinan penuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada saat seorang manusia itu tidur, disinilah salah satu tugasnya jin ataupun syaitan. Dia akan mengikat kita dengan 3 belenggu. Pada saat kita sudah bangun dari tidur, membuka mata kemudian beranjak dari tempat tidur kita, maka belenggu yang pertama itu sudah lepas. Berarti masih ada 2. Kemudian setelah kita beranjak dari tempat tidur dan kita mengambil air wudhu, maka lepaslah belenggu yang kedua. Tinggal 1. Bagaimana caranya supaya belenggu terakhir itu lepas? Setelah kita mengambil air wudhu, kita melaksanakan sholat subuh, maka lepaslah 3 belenggu itu. Jadi bisa kita rasakan perbedaannya. Kita bangun subuh, kemudian tidak sholat, dengan kita bangun subuh dan melaksanakan sholat subuh, itu rasanya beda pada saat kita melaksanakan aktivitas kegiatan sehari-hari. Biasanya kalau tidak sholat subuh, agak malas-malas dirasa, agak loyo-loyo dirasa, karena memang begitu, syaitan itu masih mengikat kita. Kemudian amalan sebelum tidur, makanya Rasul itu memberikan informasi pada saat sebelum kita ingin tidur. Yang pertama, kita dianjurkan untuk membaca surah Al-Fatihah. Yang kedua, kita membaca ayat kursi. Yang ketiga, kita membaca surah Al-Ikhlas. Yang keempat, kita membaca surah Al-Falaq. Yang kelima, kita membaca surah An-Nas. Kemudian ditiup, kita usapkan mulai dari ujung kepala ke seluruh tubuh sampai ujung kaki. Yang apabila kita tidur kemudian kita mengamalkan itu, maka Allah akan mengirimkan malaikatnya untuk menjaga kita dari kejelekan yang akan menyerang kita mulai pada saat kita tidur sampai kita bangun di subuh hari. Saya kira ini adalah amalan sederhana, amalan gampang yang kalau kita lakukan insya Allah akan memberikan banyak keberkahan dan kebaikan untuk kita yang melakukan. Ma'asyiral muslimin wal muslimat yang sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lanjut pembahasan semalam tentang masalah sholat. Makanya sholat ini dikatakan di dalam hadis as-sholatu ni'matuddin, ibarat bangunan. Bangunan itu bisa sangat kokoh, bukan hanya ditopang dengan fondasi yang kuat, tetapi ada tiang-tiang yang dapat menyanggai. Semakin kuat tiangnya, semakin banyak tiangnya, maka semakin hebat bangunan itu. Walaupun kadang diguncang-guncang sedikit oleh bencana alam, tapi karena dia punya tiang yang kuat, insya Allah dia akan bisa menahan goncangan itu. Dan tidak lain, tiang bangunan itu, tiang kehidupan kita adalah sholat. Bahkan Rasul kasih tahu, kalau anak kita sudah berumur 7 tahun, maka sudah wajib hukumnya untuk kita menyuruh mereka melaksanakan sholat. 10 tahun masih tidak sholat,
maka wajib hukumnya orang tua untuk memukul anak itu. 7 tahun diajar, 10 tahun dipukul. 7 tahun diajar, 10 tahun dipukul. Masalahnya ibu-ibu protes, Ustaz, kalau anaknya dikasih bangun gampang, tapi kalau bapaknya dikasih bangun itu yang susah. Makanya di akhirat nanti amalan yang paling pertama yang akan diinterogasi oleh Allah tidak lain adalah sholat. As-sholatu miftahul jannah. Sholat itu kuncinya surga. Bagus amalan sholat kita, insya Allah amalan-amalan yang lain pun akan ikut bagus. Tapi kalau sudah amalan sholat ini yang rusak, mohon maaf, bola balik kita berangkat haji umroh. Tiap tahun kita melaksanakan puasa, tiap tahun kita khatam Al-Quran, tiap tahun kita mewakafkan harta, infak, sedekah, maka itu tidak akan berguna. Kenapa? Karena induk dari segala amalan itu sudah rusak. 1000 tahun kehidupan kita untuk menikmati alam dunia ini, tetapi jikalau kewajiban itu tak terlaksana, maka sia-sia sudah kita hidup di dunia. Walaupun hidup 1000 tahun, bila tak sembahyang, maka takkan ada gunanya. Utamanya laki-laki sholat di masjid, karena Rasul itu pernah mengancam dulu, kalau ada sahabat yang malas melaksanakan sholat di masjid, apalagi rumahnya itu bertetangga dengan masjid. Yang mana itu yang dimaksud tetangga? 40 rumah di depan masjid, 40 rumah di belakang masjid, 40 rumah samping kanan masjid, dan 40 rumah samping kiri masjid. Itu tetangga. Kata Rasul, tetangganya masjid, kemudian dia tidak mau datang, maka Rasul mengancam, bawa kayu bakar, kemudian bakar itu rumahnya. Tetangga-tetangga yang tidak mau datang sholat ke masjid, namanya laki-laki. Jadi laki-laki memang itu sejatinya sholat ke masjid. Kalau mau tergolong laki-laki soleh, sholat ke masjid. Kalau laki-laki sholat di rumah, berarti bukan soleh, tapi laki-laki soleha. Iya. Makanya kan kadang kita itu kalau sudah terkejar panggilan azan, kadang malas. Sebentar beda, masih lama. Ini ada sebuah cerita. Ada namanya Dain Sudi. Kenal jadi Dain Sudi, Pak? Kenal Dain Sudi? Saya nggak kenal. Jadi Dain Sudi ini tugasnya seperti maudhu. Pokoknya setiap hari dia merawat masjid. Timbul akalnya ini Dain Sudi. Jam 10 pagi dia kasih nyala ampli masjid, kemudian dia azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pak Lurah kaget, Pak Camat kaget, Pak Bisa kaget, Bikmas kaget. Siapa itu yang azan jam 10 pagi? Bahaya, aliran sesat, orang gila itu. Ternyata Dain Sudi sudah kunci semua pintu dari kantor. Pak Camat, Pak Lurah, Pak Bikmas, Pak Babinsa, ketok-ketok pintu tidak dibukakan. Nanti setelah Dain Sudi selesai azan, baru dia buka. Datang semua di situ, Pak Camat, Pak Lurah, polisi, tentara, marah-marah. Hei, Dain Sudi, kau itu orang gila. Aliran sesat. Kenapa jam 10 pagi begini kau sudah azan? Apa katanya Dain Sudi? Begini Pak Camat, tadi saya azan jam 4.30, itu tidak ada orang yang mau datang ke masjid. Tapi sekalinya saya azan jam 10, biar Pak Camat datang ke masjid. Jadi sebenarnya siapa orang gila ini? Pak Camat pula kayak Dain Sudi, betul-betul yang nak kerjain lagi saya. Jadi ini cerita yang mungkin jenaka, tapi bisa memberikan pembelajaran kepada kita. Masyarul muslimin wal muslimat yang sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi memang sholat itu kuncinya ibadah. Jikalau kita ingin mendapatkan kasih sayang dari Allah,
kita ingin selalu mendapatkan perhatian dari Allah, maka jangan lepaskan sholat. Sebab kata Allah apa? Fadkuruni azkurkum. Ingatlah aku, kata Allah, maka pasti aku akan teringat. Bagaimana cara kita mengingat Allah? Tentunya dengan sholat. Makanya kadang kita mengeluh, ya Allah, kenapa rezekiku begini-begini terus? 5 tahun mak merantau, 10 tahun mak berada di kampung orang, tapi tidak pernah dong saya sukses. Itu deh syuting baru 5 tahun sudah orang kaya. Nah saya ini 10 tahun, 15 tahun tinggal, tidak bisa kaya. Berarti coba cek ke diri kita masing-masing. Kenapa sampai Allah tidak melapangkan rezeki kita? Apakah mungkin kita ini malas melaksanakan sholat? Atau mungkin sholat kita cuma 1 kali di 1 minggu, sholat Jumat. Atau di Ramadan mungkin sholat Idul Fitri pagi baru datang. Makanya kan Allah itu sudah memberikan kita kemudahan-kemudahan. Ini salah satu tipsnya. Pada saat kita mau berjualan, selesai ke sholat subuh ini kita mau berjualan. Sebelum kita membuka toko, ini amalan untuk pemancing rezeki. Yang pertama, ini khusus untuk para pedagang ini kalau mau lancar rezeki kita. Ini saya dijazahkan juga sama kiai, saya dijazahkan sama bapak ibu yang hadir di tempat ini. Yang pertama, amalannya bapak ibu mesti baca sholawat 100 kali. Setelah kita baca sholawat 100 kali, tambah baca surah Al-Fat ayat 1 saja. Inna fatahna laka fatham mubina sebanyak 11 kali. Bismillah, buka toko. Itu namanya amalan pemancing rezeki. Daripada sembarang kita taruh di atas toko itu di Makassar masih ada saja itu sembarang ada tuh. Bungkusan es batu, ada airnya setengah, nah taruh lagi lombok biji di dalam. Saya bilang untuk apa ini? Dia bilang pelaris, kenapa? Pedis punya air itu, tidak ada orang muda. Kita gantungkan diri kita kepada Allah. Cara kita menggantungkan diri, sholat dan mengamalkan apa yang sudah diperintahkan. Salah satunya itu kan amalan pemancing rezeki. Setelah itu sedekah. Makanya ini kan setelah kita amalkan itu tadi, yang kedua sedekah. Kita minta sama Allah, ya Allah, mudah-mudahan dengan saya sedekah hari ini Engkau lancarkan rezeki saya, Engkau lancarkan usaha saya, Engkau kasih laku apa yang saya dagang pada hari ini, supaya hasilnya ini menjadi berkah untuk saya menghidupi keluarga saya di rumah. Makanya kalau kita minta sama Allah, jangan minta sama selain Allah. Menggantungkan diri hanya kepada Allah, jangan kita menggantungkan diri kepada selain Allah. Bukankah ini menjadi komitmen kita bersama? 17 rakaat 5 kali 1 hari 1 malam. Kita komitmen sama Allah, Bapak Ibu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita kan minta sama Allah, ya Allah, hanya kepadamu lah aku menyembah, dan hanya kepadamu lah aku memohon atau meminta sebaik-baiknya pertolongan. Ada tong ini sekarang saya perhatikan orang baik, mau cepat kaya tapi malas kerja. Betul kurang begitu. Akhirnya apa? Pergi ke dentoa, ke dukun, orang-orang pintar. Dia bilang bagaimana caranya supaya saya bisa kaya. Nah, selama 10 tahun itu dukun juga tidak pernah kaya-kaya. Kita juga sama itu. Makanya kenapa itu dukun dibilang orang pintar? Karena yang datang sama dia orang bodoh semua. Kasusnya tempo hari Kanjeng Dimas, pernah jadi dapat beritanya Kanjeng Dimas, Bapak Ibu tahu? Itu banyak sekali orang-orang kaya di Makassar yang kena, termasuk, mohon maaf saya sebut namanya saja, almarhumah Ibu Haja Najumia. Itu tuan tanah itu yang di Pantai Losari itu, yang tadi ke belakang. Dia punya uang itu sudah ratusan miliar, dia kasih masuk lagi ke Kanjeng Dimas supaya bisa menjadi 1 triliun. Ujung-ujungnya apa? Is dead. Tidak dapat uang malah mati. Bayangkan waktu meninggal itu hitam semua ujung tangannya. Kenapa? Disuruh sama Kanjeng Dimas, ada kartu yang dikasih, kemudian itu kartu dicelup di airnya baru diminum. Katanya syaratnya supaya bisa jadi kaya, ternyata kandungan kartu itu ada racun, nah minum mati. Makanya kadang kita ini selalu dibutakan oleh harta.
Padahal harta itu bukan satu-satunya yang membuat kita bahagia. Karena pada saat kita meninggal, sekuat, sehebat, dan serajin apapun kita mengumpulkan harta untuk dijadikan tabungan, meninggal nanti ujung-ujungnya jadi warisan. Siapa yang dapat? Bukan kita, mati anak-anak. Syukur-syukur kalau itu anak rukun, tidak berkelahi, apalagi saling bunuh gara-gara warisan. Ada tuh itu biasa begitu. Belum meninggal bapaknya, baru masuk di rumah sakit, sudah datang kayak gini-gini, Pak, tanda tangannya cepat, surat tangan mau dibagi 5 bersaudara. La ilaha illallah. Makanya dengan kita melaksanakan sholat, insya Allah hidup itu akan terjaga. Kenapa? Salah satu falsafahnya, pada saat kita melakukan gerakan takbiratul ihram, Allahu Akbar, boleh sejajar dengan telinga, boleh juga kita ke kanan. Cuma kalau perempuan lebih bagus kita sampai dada, jangan sampai atas. Kenapa? Karena kadang kalau kita paksa sampai ke atas, nanti mukenahnya itu kita punya siku. Kadang apalagi biasa ada ibu-ibu itu pergi sholat ke masjid cuma pakai baju kutang. Makanya ibu kalau kita mesti jangan pakai baju kutang, biar lagi kita pakai mukena, karena pada saat kita buang takbir kadang kelihatan. Makanya dianjurkan bagi perempuan takbiratul ihramnya sampai sebahu saja sih, untuk menjaga auratnya ini. Kita bertakbiratul ihram, falsafahnya ini, pada saat kita bertemu dengan Allah ini, kita sholat ini, hubungan kita kepada Allah secara vertikal, kita buang dulu sementara jauh-jauh sifat-sifat duniawi, lalu kita masukkan ini fokus kita bahwasanya jiwa ini hanya milik Allah. Kita resapi makna-makna doa dan zikir yang ada pada gerakan sholat kita. Bayangkan kalau Ali bin Abi Thalib sholat dipanah sama orang kafir Quraisy, tembus sampai mata kakinya. Nanti selesai sholat baru dia rasa kalau dia dipanah. Sementara dia sholat dia tidak rasa kalau kena panah kaki. Bayangkan saking luar biasanya Ali bin Abi Thalib. Kita saja biasa, nah kadang sedikit-sedikit. Banyak sekali gerakan tambahan. Makanya ini kan sebenarnya gerakan wajibnya sholat itu Allah begini kedua wajib. Tetapi karena banyak sahabat yang terlalu liar tangannya, makanya disunnahkan untuk bersedekah, untuk menjaga tangan ini supaya tidak terlalu banyak mondar-mandir. Kemudian kita dianjurkan untuk melihat ke arah tempat sujud supaya kita sadar hidup ini pasti ada akhirnya. Hidup ini tidak selamanya di atas, pasti juga akan ke bawah, karena hidup kita ini seperti roda. Kadang dia berputar ke atas, kadang nanti ada saatnya dia berada di bawah. Karena kalau orang di atas terus sudah bagus, dan kalau dia juga di bawah terus sudah bagus. Sama seperti halnya manusia. Kalau semua manusia kaya, saya kira tidak bagus. Dan kalau semua manusia miskin, itu lebih-lebih. Makanya ada yang kaya, ada yang miskin, supaya hidup itu dinamis. Kira-kira kalau kaya semua itu, siapa nanti yang mau berjualan di pasar? Kalau kaya semua, kira-kira siapa yang mau berjual ikan? Kira-kira siapa yang mau pergi jual sayur? Kira-kira kalau orang sudah kaya semua, siapa yang mau menanam padi di sawah? Siapa yang mau menanam tanaman di kebun? Sudah tidak ada. Kenapa? Sudah kaya semua. Itu bahaya. Makanya Allah buat itu hidup dinamis supaya kita bisa menikmati hidup ini dengan baik. Selain kita menikmati hidup, jangan lupa melaksanakan kewajiban kita. Mudah-mudahan dengan kita selalu tekun, selalu istiqomah melaksanakan sholat ini, Allah pun akan senantiasa menjaga kehidupan kita. Allah jadikan innas sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah kita dari perbuatan keji lagi munkar.